dengan keyakinan kelas yang akan kita buat. Keyakinan kelas yang akan kita buat itu berisi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan terhadap kelas 9A. Oke, untuk itu, di sini kamu menuliskan gagasan kira-kira kesepakatan. Paham? Oke.
harus tepat waktu. Aman kelas harus lebih bagus lagi agar kelas bisa aman dan lebih tertib. Jaga kebersihan kelas. Menjaga keamanan di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah ataupun yang mewakili pada hari ini, Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha yang berbahagia. Puji syukur pada hari ini kita dapat berkumpul bersama melanjutkan agenda kita, yaitu sosialisasi berkenaan dengan budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 7. Salam serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Wakil Kesiswaan yaitu Ibu Evi Junita. Pada Ibu disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya lah pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan dapat melaksanakan suatu kegiatan pagi ini dengan keadaan yang baik. Selawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Bapak Ibu yang berbahagia pagi ini, ya, saya tidak banyak menyampaikan kata sambutan mewakili dari Bapak Kepala Sekolah. Beliau mengucapkan terima kasih banyak. Semoga sukses selalu, ya. Pada kegiatan hari ini dan berikutnya. Ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama ya mendengarkan penyampaian dari tentang sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7 oleh Ibu Eni Elita Damanik. Semoga kegiatan pagi ini marilah kita bisa bersama-sama mendukung ya jalannya kegiatan hari ini ya, semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Itu saja yang dapat saya sampaikan ke pagi ini kepada Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat, sehat hendaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wakil Kesiswaan. Nah, semoga apa yang disampaikan memberikan motivasi bagi calon guru penggerak angkatan ke-7. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Elita Damanik. Pada Ibu Eni Elita Damanik kita berikan aplaus yang meriah. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya di depan sini. Oke, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Yang terhormat Kepala Sekolah yang pada saat ini diwakili oleh Ibu Evi, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru. Adapun saya di sini saya ingin memaparkan pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai bukti penerapan pelajaran yang sudah saya dapat
pada saat pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita mau tahu dulu apa itu budaya positif. Apakah makna budaya positif? Yang kedua, apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah? Jadi kalau berbicara tentang budaya positif di sekolah itu yaitu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Bagaimana agar tercipta budaya positif? Itu tercipta dengan dilaksanakannya disiplin positif. Dengan adanya kita melaksanakan disiplin positif, maka akan terciptalah lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif sudah tercipta, maka sudah tercipta jugalah budaya positif. Budaya positif itu yang penting kita lakukan adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan pada peserta didik kita. Jadi tugas kita bagaimana caranya kita menanamkan nilai-nilai kebajikan itu agar tercipta budaya positif. Selanjutnya pada modul budaya positif ada konsep utamanya terdiri dari 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat keyakinan belajar, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik, di sini kami akan mencoba menjelaskan satu persatu terkait dengan konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, pembelajaran tentang paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, bagaimana untuk menciptakan paradigma baru? Itu dapat kita lihat dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun filosofi Ki Hajar Dewantara diantaranya bukan tabula rasa. Artinya apa? Bahwa seorang anak itu dia bukan kertas putih, tetapi anak itu sudah mempunyai kertas putih yang ada samar-samarnya. Jadi tugas kita bukan membentuk kertas putih tersebut, tapi tugas kita adalah menebalkan samar-samar yang sudah ada pada kertas putih tersebut. Kemudian yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Setiap anak kita adalah anak istimewa. Artinya apa? Mereka mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Dan setiap anak pasti ingin mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketiga, budi pekerti. Budi pekerti adalah yang paling penting untuk penanaman moral dan etika yang kita tanamkan kepada anak-anak. Artinya apa? Tujuan kita adalah anak-anak yang memiliki budi pekerti yang baik. Kemudian tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ini adalah tugas pokok kita sebagai guru yang tadinya mungkin kita kebanyakan adalah menuntut. Artinya kita berusaha apa ya yang kita sampaikan itu yang penting anak bisa. Ternyata lewat filosofi Ki Hajar Dewantara ada paradigma baru buat kita, yaitu apa? Tugas kita adalah menuntun bakat anak. Tadi di awal setiap anak itu punya bakat yang unik, punya bakat yang istimewa, dan tugas kita lah di sini menuntun. Berarti bukan menuntut. Kenapa bukan menuntut? Karena anak sudah punya bakat dan minat yang unik pada diri mereka. Dan tugas kita untuk menuntun tadi adalah biar anak itu tumbuh untuk selamat dan bahagia. Proses pembelajaran itu kita lakukan adalah tujuan utamanya untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan bagi peserta didik.
Kemudian selanjutnya, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kenapa guru diibaratkan petani dan anak diibaratkan biji jagung? Kalau berbicara tentang petani, berarti tugasnya adalah setelah dia menanam, dia tidak bisa berhak mengatakan tumbuhan yang saya tanam akan menghasilkan buah yang baik. Nah, bagaimana caranya agar dapat menghasilkan buah yang baik? Maka yang dilakukan adalah merawatnya. Tetapi tidak bisa petani itu melakukan sesuai kehendaknya harus jadi dapat hasilnya yang baik. Tapi dia harus ada usaha dengan cara merawat, membersihkan yang baik. Yang tujuannya adalah petani itu ingin nanti hasilnya menghasilkan buah yang baik. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak itu memiliki alam yang berbeda dan zaman yang berbeda. Mungkin kalau dibanding dengan kita, zaman kita dulu sewaktu peserta didik dengan zaman kita sekarang mungkin sangat-sangat luar biasa perbedaannya. Jadi kalau cara-cara dulu yang diterapkan guru kita terapkan sekarang, itu sudah tidak cocok lagi karena sudah tidak sesuai dengan zamannya. Yang terakhir, berpihak pada anak. Filosofi ini yang sangat ditekankan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak kepada anak. Artinya pembelajaran yang kita berikan itu adalah pembelajaran yang mengajak siswa itu aktif. Jadi bukan berpusat pada guru, tapi berpusat pada anak. Selanjutnya, filosofi Ki Hajar Dewantara tadi dengan ada paradigma yang baru tadi, yaitu kita diminta untuk disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau mungkin sehari-hari, kalau kita menyatakan anak terlambat, itu pasti tidak disiplin karena sudah tidak sesuai dengan aturan. Karena pada prinsipnya memang adalah disiplin itu adalah kepatuhan terhadap disiplin. Tapi mungkin kita perlu mencari tahu mengapa anak itu terlambat. Jadi kita di sini jangan langsung menghubungkan cenderung memvonis anak itu tidak disiplin. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini ternyata disiplin positif yang kita lakukan itu kita harapkan adalah mampu menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik. Jadi mungkin di sini bentuk disiplin positif bukan hukuman, tapi disiplin positif untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kalau berbicara tentang motivasi, itu tidak jauh dari perilaku. Dan motivasi itu ada dua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Berbicara dengan motivasi intrinsik berarti motivasi dari dalam diri seseorang. Dan kalau untuk motivasi ekstrinsik itu dipengaruhi oleh orang lain. Nah, di sini kita sebagai pendidik, kita bertujuan memberikan kesadaran anak-anak disiplin positifnya itu karena dari motivasi intrinsiknya, bukan motivasi ekstrinsiknya atau dari luar. Selanjutnya yang kedua, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada dibagi 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Setiap kita mempunyai kebutuhan hidup yang sama, tetapi perilakunya berbeda. Setiap orang pasti berusaha untuk bertahan hidup.
kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, kemudian rumah, dan makanan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, yaitu anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar, kasih sayang dan rasa diterima untuk tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan penguasaan atas kemampuan, yaitu kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba yang senang, suka mencoba hal yang baru dan yang menarik. Yang kelima, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang diinginnya. Jadi dari kebutuhan manusia, mungkin saya akan memberikan satu contoh di mana sebuah kasus kita ambil misalnya Andi, siswa kelas 7 SMP. Andi tersebut dia sering meminta makanan kepada temannya. Mungkin dari segi kita lihat perilakunya, kalau disiplinnya pasti sudah tidak disiplin. Tetapi kalau kita cari dari segi kebutuhan manusia, kenapa tadi Andi itu selalu meminta makanannya? Jadi kalau misalnya kata Andi, kita bertanya, kenapa Andi selalu meminta makanan teman kamu? Ternyata jawabannya karena lapar. Berarti pada saat itu sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, kebutuhan kasih sayang, misalnya tadi Andi tersebut karena dia telah melakukan suatu kesalahan dengan meminta makanannya tadi, tentu kawannya akan melaporkan kepada gurunya. Gurunya akan memanggil si Andi tersebut. Di sini si Andi kenapa ingin melakukan tersebut? Ternyata kata dia, saya ingin dipanggil guru. Saya ingin dipanggil guru dan dilihat teman-teman saya. Ternyata di sini yang dia inginkan adalah kebutuhan ingin mendapat kasih sayang, karena mungkin di rumah dia kurang diperhatikan. Nah, kemudian untuk penguasaan, kebutuhan di sini anak ini cenderung ingin menunjukkan kemampuannya. Misalnya seorang anak dia suka menjadi ketua geng di kelas. Nah, dia suka misalnya berantem, kemudian ingin menunjukkan powernya. Nah, sebenarnya pada saat ini anak itu adalah ingin menunjukkan kemampuannya dan ingin mendapatkan kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Nah, untuk kebebasan di sini bukan maksudnya anak itu bebas untuk berbuat apa saja, tidak. Tapi di sini artinya anak berhak mempunyai pilihan. Misalnya, Bu, pada saat hari ini saya ingin belajarnya kita di laboratorium atau pengen di luar kelas mencari suasana. Karena mungkin anak tersebut bosan karena dikasih tugas terus, atau anak itu gurunya hanya berbicara tanpa memperhatikan. Nah, jadi dia cenderung ngantuk, tidak bersemangat. Nah, ternyata di sini yang dibutuhkan anak adalah kebebasannya, ingin hal-hal yang baru yang ingin dia coba. Kemudian yang terakhir, hal kesenangan. Berkaitan dengan kesenangan berarti sebuah perilaku yang ingin membahagiakan. Mungkin kalau mencari kesenangan, anak-anak dapat bermain. Misalnya ada di satu kelas, orang lain belajar, dia bermain. Ternyata yang dibutuhkan anak itu adalah kebutuhan kesenangan. Nah, inilah untuk berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, karena tadi kita mempunyai kebutuhan, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut kita ada perilaku. Perilaku biasanya didasari dengan adanya motivasi. Motivasi
merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi di sini ada 3 perilaku atau ada 3 motivasi yang membuat perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah biasanya motivasi eksternal. Dia melakukan sesuatu bukan dari dalam dirinya, tetapi dia melakukan sesuatu karena takut dihukum. Nah, atau misalnya dia takut ketidaknyamanan. Misalnya kita suruh anak borok, kemudian pada saat kita lihat dia ambil sampahnya. Pada tidak kita lihat tidak ambil. Ternyata di situ dia ada melakukan hanya takut nanti kalau nggak diambil dihukum. Nah, itu motivasinya. Kemudian yang kedua, murid akan melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan intrinsik juga. Dan yang ketiga, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin ada siswa kita melakukan sebuah perilaku, itu motivasinya ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, inilah 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Selanjutnya kita kepada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya disiplin itu kita kaitkan dengan hukuman. Padahal pada kenyataannya hukuman itu adalah tidak dibenarkan. Walaupun tadinya kita ingin mendisiplinkan, tapi kalau boleh hukuman itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu mempunyai perbedaan. Dari yang ketiga ini, mungkin Bapak Ibu juga telah pernah melakukan, dan saya pribadi juga pernah melakukan. Nah, setelah mari kita bedakan. Kemudian yang pertama, hukuman. Hukuman itu apa? Hukuman itu sifatnya secara tiba-tiba. Kalau misalnya siswa terlambat, karena kamu terlambat silahkan keliling 10 kali. Jadi itu tidak terencana, dia tiba-tiba, itulah hukuman. Kemudian dia bersifat satu arah. Kenapa dikatakan satu arah? Karena itu adalah keinginan gurunya. Kamu lari, nah itu bukan kehendak siswanya, tapi dari keputusan dari gurunya, makanya namanya satu arah. Dan di sini sebagai muridnya hanya menerima saja. Dia tidak berhak, saya tidak mau Bu. Nanti kalau seperti itu gurunya makin marah. Nah, inilah bentuk-bentuk hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Ini juga sering kita lakukan. Konsekuensi itu sifatnya lebih terencana. Ada kesepakatan antara guru dengan murid, berarti dia sudah 2 arah. Misalnya karena anaknya sudah terlambat 3 kali, lalu gurunya mengatakan jika kamu terlambat lagi maka apa yang kamu lakukan. Nah, sudah terjadi 2 arah. Ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi guru di sini dilibatkan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan mampu membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa dia jika mereka menginginkan dan bagaimana mereka harus berbuat memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini tidak lebih kepada kenapa kamu melakukannya dan berulang-ulang, tidak, tapi lebih mencari solusi kenapa anak melakukan tersebut. Jadi kalau dari yang 3 ini, maka sebaiknya memang kita harus melakukan restitusi. Hukumannya sudah tidak zamannya lagi, walaupun terkadang memang kita masih melakukannya, tapi setidaknya kita paradigma baru berubah menjadi yang lebih baik. Ini contoh penerapan pendekatan restitusi. Siswa kedapatan makan pada saat hukuman, pada saat proses pembelajaran. Hukumannya, guru menghukum siswa tersebut. Guru marah dan akibatnya murid menjadi takut. Inilah kalau kita
melakukan hukuman. Yang ada kita marah-marah dan siswanya menjadi takut. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi konsekuensi di sini bisa saja karena anaknya tadi tidak mengerjakan PR, maka PR-nya menjadi 3 kali lipat. Dan yang terakhir, restitusi. Di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru lebih bersifat terbuka dan siswa menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Inilah contoh penerapan pendekatan restitusi. Selanjutnya, agar kita bisa melakukan restitusi, maka yang kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan setiap kelas dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Kita tahu profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, dalam profil pelajar Pancasila ini dapat kita jadikan menjadi keyakinan kelas kita. Misalnya tanggung jawab. Nah, siswa keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Jadi setiap ada PR yang dilakukan, maka siswa dapat bertanggung jawab. Kalau tidak dilakukan, maka ada penyesalan, dia sudah melanggar keyakinan kelas, bukan melanggar peraturan kelas lagi. Jadi yang kita inginkan adalah di sini meyakinkan anak-anak untuk melaksanakan keyakinan kelasnya itu karena dari dalam hatinya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ada 6 cara untuk membentuk keyakinan kelas. Yang dapat kita lakukan pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi kalau peraturan itu dibuat dari sebelah pihak, misalnya peraturan sekolah, maka yang menentukan adalah kepala sekolah. Dan misalnya ada peraturan kelas, kesannya kalau peraturan kelas yang membuat adalah wali kelasnya. Tapi kalau keyakinan kelas di sini adalah gurunya yang mengajak siswanya. Apa ya nak yang kamu yakini terhadap kelas kita? Jadi lebih dari motivasi insentif anak yang diajak untuk membuat keyakinan kelasnya. Dan keyakinan kelas itu yang nomor 2 berupa pernyataan universal. Misalnya keyakinan kelasnya, kami menginginkan kelas yang tertib. Jadi bukan gurunya mengatakan mari kita jadikan kelas yang tertib, tapi anak-anak kami ingin kelas yang tertib. Kemudian nilai kebajikannya, kami ingin kelas yang aman, ada keamanannya. Kami ingin kelas yang semuanya anak-anaknya bertanggung jawab. Kemudian datang tepat waktu. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas dibentuk dalam kalimat yang positif. Jadi misalnya tidak boleh ada lagi jangan terlambat, tapi kita ganti menjadi datanglah tepat waktu ke sekolah. Jadi kata jangan itu kita ganti menjadi yang lebih positif. Misalnya jangan kamu tidak kerjakan PR, tapi kerjakanlah PR dengan rasa tanggung jawab. Kita ganti menjadi yang lebih positif. Yang keempat, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatannya. Ini tadi kalau keyakinan kelas semua terlibat. Itulah perbedaan keyakinan dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas. Kalau keyakinan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatannya. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah ditempatkan. Jadi kita sesuaikan, misalnya kita tempel di tempat yang mudah dibaca anak. Jadi mengingatkan anak akan keyakinan yang sudah mereka buat. Dan yang terakhir, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak jadi anak lupa akan keyakinannya, maka mungkin sedikit tidak mempraktekkannya. Tapi kalau dia banyak, anak lebih mudah mengingatnya dan lebih tertanam pada dirinya, sehingga setiap berperilaku
terikat akan keyakinan kelas yang dibuat. Misalnya boleh 5 atau 6. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol. Dalam kita memberikan disiplin positif, ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan. Yang pertama, ada dia penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Ini adalah posisi kontrol yang memiliki karakter tersendiri, yang memiliki perbedaan. Untuk itu, mari sama-sama kita lihat video terkait dengan 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, sama-sama tadi sudah kita saksikan bagaimana penerapan 5 posisi kontrol. Dari yang kelima tadi, mungkin kita sudah punya simpulan masing-masing. Dan ternyata yang paling baik yang perlu kita terapkan adalah posisi. Oke, baik. Kata Pak Amin, posisi manajer. Sepakat kita Bapak Ibu? Sepakat. Oke, tepuk tangan buat Pak Amin dan teman-teman semua. Baik, selanjutnya masih ada materi yang mau saya sampaikan terkait dengan posisi 5 kontrol tadi. Mungkin sudah cukup jelas bagaimana contoh dari penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer. Dan kita juga sudah membuat kesimpulan posisi yang terbaik yang perlu kita terapkan adalah posisi manajer. Oke, selanjutnya restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Bagaimana cara kita untuk menanamkan posisi disiplin positif pada murid? Restitusi tadi suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi di sini kita tidak memberikan paksaan kepada murid, tetapi kita memberikan tawaran. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita lebih menggali lagi, menanamkan nilai-nilai kebajikan pada dalam diri anak, sehingga setiap perilakunya bukan dari luar, tapi dari dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sebuah tindakan tadi merupakan ada perilakunya, maka setiap tindakan harus kita cari apakah ada kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi. Yang keenam, kita fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita fokus untuk menanamkan karakter-karakter kepada anak. Dan yang terakhir, kita menguatkan dan fokus pada solusi. Kita mencari solusi untuk suatu permasalahan, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Inilah ciri-ciri restitusi. Selanjutnya yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi mempunyai 3 langkah-langkah. Dalam kita melaksanakan restitusi ada langkah-langkahnya. Yang pertama yang dapat kita tempuh yaitu menstabilkan identitas.
Apa yang dapat kita lakukan pada menstabilkan identitas? Mungkin pada saat anak bermasalah atau melakukan kesalahan, untuk menstabilkan identitas, kita dapat membuat pernyataan, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kalau kita melakukan ini, ada menstabilkan identitasnya. Ternyata bukan hanya saya saja. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini adalah pertanyaan, yaitu pertanyaan yang dapat kita sampaikan. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Atau bisa juga dengan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi pada validasi tindakan yang salah ini, di sini kita mencari kenapa anak berbuat salah tersebut, apa alasannya, apa penyebabnya, kenapa dia melakukan kesalahan. Dan langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini kita mengingatkan kembali kepada anak atas keyakinan kelas yang sudah kita buat. Misalnya kita dapat memberikan pertanyaan dengan nilai-nilai apa nak yang telah kita sepakati. Kemudian kalau kamu sudah melakukan keyakinan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi dengan melakukan segitiga restitusi ini, kita mengajak anak untuk mencari solusi terhadap kesalahan yang dilakukan, mengingatkan dia untuk memperbaiki diri. Jadi solusinya bukan dari kita, tapi kita mengajak anak mencari solusinya adalah dari anak tersebut. Inilah dia segitiga restitusi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Salam guru penggerak, tergerak untuk melakukan perubahan, bergerak tidak boleh pasif, harus selalu melakukan perubahan, menggerakkan komunitas di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Jadi salamnya tergerak, bergerak, menggerakkan. Mungkin itu dari saya. Oke, ada kurang lebih saya mohon maaf, dan atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Tapi boleh nggak ya Bapak Ibu biar lebih semangat? Mungkin masih ada sesi tanya jawab, biar lebih semangat ya. Kalau saya katakan pagi, maka tepuk tangan kita sekali. Kalau saya katakan siang, kita tepuk tangan 2 kali. Kalau sore 3 kali. Dan yang terakhir malam tidak ada bunyi. Sampai di sini aja. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya. Oke, selamat pagi, siang, sore, pagi, sore, malam. Oke bagus, terima kasih. Ternyata konsentrasi Bapak Ibu luar biasa. Saya serahkan kepada moderator. Luar biasa. Kita berikan applause yang meriah sekali lagi. Wow, semangat yang menggebu-gebu. Ya, terima kasih Bu Li. Nah, selanjutnya mungkin kepada teman-teman yang ingin menanggapi atau memberikan umpan balik, kami silakan. Mungkin 1 pertanyaan ya. Kita buka pada yang pertama dengan 1 pertanyaan. Ada Bapak Ibu? Sudah cukup jelas? Oke, baik. Dari Bu Epi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga ini bisa jadi ada manfaatnya, sangat-sangat bermanfaat sekali. Kepada Ibu Uli, saya mau bertanya atau mau berikan salah satu contoh. Tadi ada tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ya, yang intrinsik itu kan yang dari dalam. Kemudian yang ekstrinsik itu yang dari luar. Dimana sekarang ini kan problema anak kita ini kan banyak. Bagaimana cara kita untuk mendekati anak dan mengatasi masalah anak dengan 2 aspek tadi. Yang intrinsiknya bagaimana, yang ekstrinsiknya bagaimana gitu. Terima kasih kesempatan ini. Baik, terima kasih Bu Epi. Pertanyaan yang luar biasa itu terkait dengan anak kita yang mungkin banyak melakukan perbuatan yang kurang sesuai dengan keyakinan kelas.
dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Baik. Tadi berbicara tentang motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam, ya. Sementara kalau untuk ekstrinsik tadi adalah dari luar. Salah satu mungkin contoh dari motivasi dari luar tadi, misalnya kalau anak melakukan sesuatu itu bukan dari dalam hatinya, tapi karena takut dihukum. Nah, jadi dia melakukan itu adalah karena ekstrinsik, takut dihukumnya. Tapi terkait dengan motivasi intrinsik, itu adalah nilai-nilai yang sudah tertanam pada dirinya. Jadi dia ingin menunjukkan ini sebenarnya karakter saya, karakter yang baik. Jadi sudah ada. Terkait mungkin dengan perilaku anak kita, kenapa yang kita lihat banyak yang berkaitan dengan perbuatan yang bertentangan dengan keyakinan, berarti itu adalah faktor intrinsiknya, mungkin maksud Bu Epi ya. Iya, berarti di sini adalah anak kita belum mempunyai nilai-nilai, belum tertanam nilai-nilai karakternya dalam dirinya. Dia masih terpengaruh daripada dimarahin guru, mungkin seperti itu ya. Atau mungkin takut dengar suara guru yang marah, atau takut dengar wajah kita yang garang. Jadi ternyata di sini kita salah. Yang perlu kita lakukan itu adalah menanamkan motivasi intrinsiknya. Karena kalau sudah itu tertanam berarti menjadi pribadinya atau menjadi karakternya. Jadi mungkin kita di sini lebih terkuat adalah untuk menanamkannya. Mungkin dengan cara menanamkannya, tadi kita sudah ada posisi kontrolnya. Mungkin nggak ada saatnya lagi kita marah-marah atau hukuman. Mungkin lebih pendekatan. Kemudian bagaimana ya nak, apa yang bisa kamu lakukan? Dengan seperti itu kita mampu melakukan. Dan yang terpenting adalah sebagai guru itu adalah jadi teladan. Kalau kita sudah menjadi teladan, berarti kita sudah menanamkan kepada anak-anak. Jadi sudah tertanam. Jadi yang pertama sekali itu adalah kita yang teladannya, sehingga anak menjadi dapat melihat teladan kita dan dapat melakukannya. Jadi kalau teladan kita juga mungkin dengan agak sedikit keras, mungkin itulah yang kita tanamkan. Tapi kalau mungkin kita tanamkan dengan rasa bagaimana tanggung jawab kamu, nah kira-kira kalau seperti ini kamu bisa memperbaikinya. Dengan seperti itu dia mencari solusi dan tertanam. Kan tadi dia dari dia, jadi tertanam dalam dirinya. Jadi kita di sini tidak memaksa, tapi adalah menuntun. Oke, mungkin itu jawaban dari saya, Ibu Epi. Oke, terima kasih Bu Epi. Oke, baik sekali ya. Mungkin sudah cukup jelas ya Bu Epi bahwa motivasi ini sangat penting. Ya, paling penting itu adalah motivasi intrinsik. Ya, dan kemudian untuk meningkatkan motivasi itu sendiri, nah harusnya dimulai dari kita selaku peserta didik, selaku pendidik, ya memberikan contoh tauladan yang mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri kita dulu, nah kita yang disiplin positif dulu, nah sehingga mungkin ini nantinya akan tertular lanjut kepada peserta didik kita. Mungkin seperti itu ya Bu Epi. Nah seperti filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah dipaparkan tadi bahwa tugas kita adalah sebagai penuntun. Nah jadi kita lah yang menuntun mereka. Mereka sudah memiliki kodratnya, mereka sudah memiliki potensinya masing-masing. Nah bagaimana tinggal kita menebalkan potensi yang ada. Nah mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup jelas? Oke, baik. Nah demikianlah ya sosialisasi yang telah disampaikan oleh Ibu Eni Ulita Damanik. Ya mari sama-sama kita tutup sosialisasi ini dengan ucapan Alhamdulillah. Ya semoga mari sama-sama kita untuk tergerak, bergerak dan menggerakkan.